Sudah. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Pak, mau tanya saja. Ya, saya tanya dulu ya. Anda Muslim apa Kristen? Kristen Pak, Kristen, 100% Kristen. Oke, silakan. Mau minta penjelasan dari Pak Pendeta. Di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, perintah Tuhan Yesus membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan itu yang saya alami. Lalu bagaimana ketika para rasul membaptis hanya di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Ya, baik. Ya, jadi gini, kalau Anda atau mungkin orang-orang lain menerima bahwa itu adalah dua fakta yang berbeda, maka kita sedang membenturkan Tuhan Yesus sendiri, ya. Jadi begini, artinya begini, kalau kita terima bahwa di dalam Kisah Para Rasul itu membaptis dalam nama Yesus itu adalah rumusan baptisan, kalau kita terima itu sebagai rumusan baptisan, lalu juga kita terima Matius itu 28 tadi itu sebagai rumusan baptisan, yaitu membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka ada dua rumusan baptisan di sana. Dan kedua-duanya itu sama-sama diajarkan Alkitab. Dan Alkitab adalah firman Kristus, firmannya Tuhan Yesus. Ya, yang diberikan melalui para penulis Alkitab. Dengan demikian kita sedang membenturkan Tuhan Yesus di sini. Dia punya dua rumusan. Yang pertama membaptis dalam nama Yesus. Kedua membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kalau begitu pengertiannya, maka kita menjadikan Tuhan Yesus menjadi irasional di sini. Menjadikan Tuhan Yesus itu menjadi tidak masuk akal. Dan menjadikan Alkitab sekaligus sebagai kitab yang tidak masuk akal. Karena ada dua rumusan di sana. Mana yang dipakai? Bingung. Makanya jelas sekali. Kalau kita sedikit gunakan rasio kita saja, pikiran kita. Ya, makanya kita ini orang Kristen kan, khusus dari kalangan Pentakosta karismatik kan, banyak menggunakan emosinya, perasaannya. Tidak mau menggunakan logikanya. Ini bahaya sekali. Bahkan mereka berkata, ada di antara mereka yang berkata, pakai logika itu dari setan. Siapa bilang logika dari setan? Logika diciptakan oleh Tuhan agar kita boleh memahami kebenaran. Tanpa logika, nggak bisa kita memahami kebenaran. Ya, nggak bisa kebenaran dipahami dengan perasaan. Ya, seperti itu, dengan passion, dan afeksi. Afeksi punya fungsi yang mulia sendiri, ya. Dia mempunyai fungsinya sendiri. Sedangkan reason, itu logik, itu mempunyai fungsinya sendiri di dalam menerima kebenaran. Semuanya dipakai oleh Tuhan, baik afeksi maupun reason, ya. Nah, maka gini, kalau dikatakan bahwa ada dua rumusan baptisan, ini menjadi sesuatu yang irasional, dan sebetulnya kalau orang Kristen mau saja menggunakan sedikit logikanya untuk berpikir, akan terlihat kentara dan sangat jelas mana yang rumusan, mana yang merupakan deskripsi dan bukan rumusan. Yang menjadi rumusan itu adalah perkataan langsung Tuhan Yesus di Injil Matius pasal 28 itu tadi, ya. 28 ayat 19, ya. Ya, saya membaca, ya saudara, dikatakan di situ, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Ini langsung perintah loh, ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini rumusan. Ini perintah yang sangat jelas dari Tuhan Yesus, rumusan ini. Sedangkan di dalam Kisah Para Rasul itu adalah deskripsi, mendeskripsikan bagaimana para rasul itu membaptis. Itu bukan rumusan itu. Makanya orang Kristen pakai logik ya, pakai logika, pakai rasio, pakai reason, pakai intelektualnya, kemampuan intelektualnya supaya bisa menafsir dengan benar, ya, membaca dan memahami Alkitab dengan benar. Nah, apa yang menjadi rumusan di dalam Matius 28 ini, itulah yang harus dipakai. Nah, kalau di Kisah Para Rasul itu adalah satu deskripsi bagaimana para rasul itu membaptis dalam nama Yesus, itu tidak bisa jadi rumusan. Kalau begitu, apa maksudnya itu di sana? Mereka membaptis dalam nama Yesus karena Yesus yang mengutus mereka untuk membaptis. Maka mereka membaptis dalam otoritas Yesus. Kalau pakai nama Yesus, pakai otoritas Yesus. Itu maksudnya. Jadi para rasul membaptis dalam nama Yesus. Maksudnya apa, Pak Pendeta? Maksudnya mereka membaptis dalam kuasa Tuhan Yesus. Mereka membaptis dalam otoritas Tuhan Yesus. Mereka membaptis dalam nama besar yang maha mulia.
daripada Yesus Kristus. Tetapi rumusan baptisan yang dipakai apa? Ya ini, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi kuasanya siapa yang beri? Tuhan Yesus. Sama seperti saya, pendeta. Kalau saya membaptis orang dengan air, membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu rumusannya. Tetapi saya membaptis dalam kuasa Tuhan Yesus. Dia yang memberikan otoritas kepada saya sebagai pejabat gereja yang diangkat, ditahbiskan untuk membaptiskan orang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam konteks ini, saya membaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dalam arti, saya membaptis dalam otoritas Tuhan Yesus. Saya membaptis dalam kuasa Tuhan Yesus. Itu maksudnya. Ya, sangat clear ya, sangat jelas. Maka jadi orang Kristen perlu perlu logik ya, untuk kita bisa memilah-milah dan boleh membaca dan menafsir Alkitab dengan jeli, dengan benar. Ya, seperti itu. Terima kasih Ya. Pak. Ini penjelasan Bapak memang sangat luar biasa, karena biasa ada yang memframing dari kaum Oneness mengatakan dari Matius 28 itu kan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Disematkanlah di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38 dan mengatakan bahwa nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus adalah di dalam nama Yesus Kristus. Ini kan sudah salah sebenarnya kaum Oneness untuk menafsirkan ayat Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Tapi sudah clear tadi yang dibantah oleh Pak Pendeta. Terima kasih Pak. Ya, mereka menggabung-gabungkan yang tidak perlu digabungkan. Jadi mereka pikir yang di Kisah Para Rasul juga itu adalah rumusan, maka mereka mulai gabungkan itu, lalu cilakanya penggabungan itu disetir oleh perspektif oneness mereka. Jadi mereka menganggap Yesus itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini kacau sekali. Maka mereka membaptis ya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu salah. Itu salah. Itu nggak benar itu. Jadi itu sudah kacau, menggabungkan dua hal yang tidak perlu digabungkan, tidak bisa memilah dan membedakan mana rumusan dan mana yang bersifat deskriptif atau sebuah deskripsi daripada bagaimana para rasul membaptis, lalu dikacaukan lagi dengan perspektif oneness mereka, maka tambah kacau. Ini kacaunya double. Ya, saya kira itu Pak ya. Ya, Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih Pak. Ya.